Ya qaum, da'u takabbura 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala khalqihi. Biarkan saja kesombongan itu Allah saja yang sombong. Wa 'ala khalqihi, dan biarkan saja sombongan pada orang lain. Kamu jangan sombong. I'rafu qadrakum. Kamu harus tahu pangkatmu, kelasmu, harus tahu posisimu seperti apa. Wa tawadhu fi nufusikum, dan rendahkan hatimu. Itu saja. Jangan sombong. Rendah hati yang sopan. Awalukum nutfatun qadhiratun mimma immahin. Awalnya kamu ini, awal kejadian kamu dari air mani yang kotor itu, yang bau wangur itu, ya, mimma immahin, dari air yang menjijikan itu. Wa akhirukum, dan akhirnya kamu akan menjadi apa? Jifatun mulqatun, jadi bangkai yang terlempar. Ya. Lalu atas dasar apa kok muncul kesombongan dalam dirimu itu? Kamu datang dari air yang menjijikkan, dan kamu akan pergi sebagai bangkai yang terlempar di jalan. La takunu mimman yaqudu tama. Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang bisa disetir oleh kerakusan. Wa yasiduhul hawa, dan jangan sampai kamu terperangkap oleh hawa nafsu. Wa yahmiluhu al-hawa ila abwabis salatin, yang akan membawa dia, hawa nafsu itu akan membawa seseorang menuju pintunya para penguasa, ya, menjadi pengemis-pengemis kepada sang penguasa. Fi tatallubi syai'in, minta sesuatu, minhum, dari para penguasa itu. Iya, berbondong-bondong antri di depan pendopo, minta sesuatu dari mereka. Lam yuqassam lahu, yang bukan bagiannya. Meminta sesuatu yang bukan bagiannya, yang tidak pernah dibagi oleh Allah untuk kita. Au yatlubu minhum, atau juga minta kepada para penguasa, maqad qussima lahu, sesuatu yang sebetulnya sudah ada jatahnya dari Allah, sudah dibagi Allah. Iya. Bizulli, dengan menghinakan diri sendiri, gemes-gemes. Ini kan kenyataan. Iya Pak, apalagi Pak, saya bantu Pak, siap Pak. Waduh, saya siap kerja. Siap. Waduh, manggat kayak senggot. Ya Allah ya Rabbi, penjilat semua itu. Ya, iya enggak. Sang penguasa juga saya kasih tahu, Bung. Anda tidak hebat. Orang yang berkelumur di sekitarmu, wahai sang penguasa, adalah orang-orang penjilat semua. Satu ketika kamu jatuh, mereka tidak akan bakal menolong kamu. Ya tolong sang penguasa, carilah orang-orang yang setia mengawal visi dan misimu itu. Jangan larut dengan sanjungan sang penjilat. Iya, terbius. Para penjilat kalau memuji-muji, munclak tegang lak-lakan, merupus. Ini kenyataannya begitu enggak? Iya begitu. Pak Rahmat juga kalau sudah miliarder, uangnya triliun, ngantri tamu. Betul enggak? Semua pengen mendapat kehormatan kedatangan Pak Rahmat. Ujungnya kan amplop. Iya. Pak Rahmat uang udah 10 triliun menghadiri pesta perkawinan. Ya amplopnya kan 10 juta. Iya. Sengaja undangannya diberikan langsung. Bener nih Pak, mohon harap. Kami mohon kami sangat dapat kehormatan besar kalau Bapak bisa hadir. Anu. Iya tak beli. Tidak pernah mengkonon beli. Sekali-kali. Ya sekali lagi ya, bidzulli wal muhana, dengan hina. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qal, Nabi mengatakan, asyaddu uqubatillah, hukuman Allah yang paling berat azza wa jalla li abdi pada hambanya, talabu ma lam yuqsam lahu, meminta sesuatu yang tidak ada jatahnya. Kamu tidak ada jatah jadi gubernur nih. Jangan minta jadi gubernur. Kamu tidak ada jatah untuk jadi triliuner. Ya, miliarder, triliuner. Kalau jutawan. Wahai hak koplok. Ya jahilan bil qadari wal muqaddiri. Wahai orang yang goblok tentang takdir dan tentang penentu takdir, yang menentukan takdir al-muqaddir. Atadhunnu anna abna ad-dunya yaqdiruna an yu'tuka ma lam yuqassam laka.
Apakah engkau mengira bahwa anak-anak dunia ini bisa memberikan sesuatu kepadamu yang tidak ada jatahnya dari Allah untuk kamu? Yang Allah tidak menjatahkan buat kamu. Apakah kamu kira mereka bisa memberimu sesuatu yang oleh Allah tidak ada catatan kamu dapat itu? Iya, ya sudah. Nggak usah bersedih hati karena kamu nggak punya mobil, nggak usah. Ya sudah, ngapain sih? Bisanya hanya jatahnya hanya motor. Alhamdulillah dikasih motor. Yang tidak punya motor nggak usah sedih. Jatahnya sepeda, ya udah sepeda. Yang punya sepeda jangan sedih nggak punya motor. Ya kan begitu. Yang berjalan kaki jangan iri hati melihat temannya naik sepeda. Alhamdulillah kaki saya masih bisa dipakai kok. Jangan pernah menyedihi keinginanmu yang tidak tercapai. Ya sudah, maunya gimana sih? Anak saya saja kalau minta sesuatu maksa, saya jengkel juga kok. Minta-minta dong, usah maksa. Ini kira-kira menjadi perilaku kita dalam beragama. Beragama itu di sini. Beragama itu perilakumu dengan Tuhanmu. Lah makanya saya sering mengatakan orang beragama banyak. Mungkin semua orang beragama di negeri ini. Tapi berapa orang yang bertuhan? Orang beragama banyak. Tapi yang bertuhan sangat sedikit sekali. Walakin hadhihi waswasatu syaitan alladhi qad tamakkana min qalbika wa ra'sika. Itu semuanya tidak lain hanyalah merupakan waswasnya setan. Bisikan-bisikan setan, waswasa. Alladhi yuwaswisu wal laili idza as'as. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim damdama. Nanti ini Al-Quran lagi mengisyaratkan tentang masalah gelombang suara. Ya, ada yang wus, 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 ada yang as, ada yang bam, bam, bam. Dam, adim rabbuhum bizambihim, dam. Itu nanti kita terangkan. Yang penting bahwa itu adalah hanya godaan-godaan setan. Alladzi taqaddamakkana fi qalbihi, yang telah mencengkeram hatimu. Warasika, dan kepalamu sudah matok di hati, sudah mencengkeram di kepala kamu itu. Iya. Lasta abdallah azza wa jalla, kamu bukan hamba Allah. Wa innama anta abdu nafsika, kamu adalah hamba nafsumu sendiri. Wa hawaka, dan hawamu sendiri. Kamu bukan hamba Allah, kamu adalah hamba hawa nafsumu sendiri. Engkau menghamba kepada hawa nafsumu sendiri. Wa syaitanika, dan kamu menghamba kepada syaitanmu. Wa tabi'ika, dan menghamba pada watakmu. Wa dirhamika, dan menghamba uangmu. Wa dinarika, dan dinarmu, rupiahmu, dolarmu. Kamu menghamba kepada hawa nafsumu, kepada syaitanmu, kepada watakmu, kepada rupiahmu, kepada dolarmu. Ijhad antara maflahan hatta taflah bitariqihi. Bekerja keraslah. Yang penting bekerja keraslah. Bangkitlah antara maflahan sampai kamu bisa melihat satu jalan kebahagiaan, mendapatkan peluang untuk hidup bahagia dan selamat. Hatta taflah bitariqihi, sampai kamu bisa menempuh jalan yang selamat itu. Silakan mencari. Nah, ini sudah dikasih tahu jalan selamat tuh satu, yang 72 jalan sesat. Makanya berhati-hati. Ternyata pahamannya salah. Saya ini sedang di jalan yang benar, yang lain jalannya salah. Akhirnya apa? Nyalahin orang lain. Salah paham kan? Ya, makanya jadi bertengkar. Jadi hadis itulah sebagai penyebab orang bertengkar akhirnya. Salah paham, karena salah paham. Karena fakir itu mendekati kekufuran, jadi orang memaksakan diri harus kaya dengan cara apapun supaya jauh dari kekufuran. Karena kata nabinya, kadal fakru an yakuna kufran. Fakir itu dekat pada kufur, jadi harus kaya supaya jauh. Setelah kaya malah lebih dekat lagi kufurnya.